perumpamakan deh artinya. Jadi di dalam kitab i'anah ini bahwa kalau misalkan kita melakukan istimna, apa itu istimna? Kalau kita melakukan al-istimna bil yad, artinya adalah istimna itu adalah mengeluarkan sperma dengan melakukan dengan tangannya itu sendiri, hanya sampai keluar begitu ya, mengeluarkan air spermanya itu menggunakan tangannya sendiri ataupun menggunakan tangannya orang lain tetapi bukan tangan istrinya ataupun tangan suaminya. Sekali lagi ya, yang harus dipahami. Jadi al-istimna bil yad itu adalah mengeluarkan sperma menggunakan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain tetapi bukan tangan istrinya ataupun tangan suaminya. Maka di sini dikatakan di dalam kitab i'anah itu adalah hukumnya diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu ya. Kecuali oleh tangan istrinya ataupun oleh tangan suaminya, maka itu bukan termasuk istimna seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan alat bantu seksual tersebut kayak dildo misalkan atau vibrator itu? Maka kan alat itu, misalkan alat dildo itu atau vibrator itu bisa berfungsi ketika kita kendalikan kan? Artinya kalau tidak kita kendalikan ya alat itu ya nggak akan berfungsi. Ya namanya juga alat itu benda mati ya nggak akan berfungsi. Sehingga alat itu bisa berfungsi ketika kita yang mengendalikannya. Berarti kan otomatis alat itu yang membutuhkan oleh tangan kita. Seperti itu. Nah ketika alat itu digunakan oleh tangan itu ya sehingga alat itu bisa berfungsi. Jadi alat itu ya tidak ada bedanya seperti kita itu melakukan istimna bil yad. Artinya ketika seperti kita melakukan onani ataupun masturbasi lah istilahnya itu seperti itulah. Kalau kurang paham lah akan bahasa al-istimna itu. Sehingga hukumnya adalah apa? Kalau di dalam i'anah ini jelas ini hukumnya adalah diharamkan. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan menggunakan hukum Islam, bahkan orang tersebut akan terkena takzir loh oleh hakim gitu ya. Walaupun takzirnya itu tidak seberat seperti kita melakukan perzinahan gitu. Tetapi kan di kita tidak menggunakan hukum Islam seperti itu ya. Nah, bahkan di dalam kitab Sulam Taufik yang disarahi oleh Isadur Rafiq, di sana kan ada faslun min ma'asil farji. Jadi ada beberapa maksiat farji yang diantaranya itu adalah wal istimna'u biyadi ghairil halilati. Adalah sampai pada ucapan pengarang itu sampai dengan kata el istimna. Jadi sengaja mengeluarkan air maninya itu atau air spermanya itu dengan menggunakan tangan selain dari istrinya sendiri. Maka itu adalah termasuk min ma'asil farji. Termasuk dari salah satu dosa farji lah istilahnya seperti itu. Kemudian ya tadi permasalahan yang tadi misalkan karena suaminya yang jauh, istrinya yang jauh, ataupun dikarenakan karena belum sampai sekarang menunggu sampai belum mempunyai pasangan, tetapi rasa syahwat yang ada di dalam diri saya itu misalkan sangat bergejolak sekali. Kalau begitu bagaimana dong solusinya? Sedangkan rasa syahwat saya itu sangat bergejolak sekali. Nah yang harus kita pahami dulu ya akan syahwat itu sendiri. Rasa syahwat itu sebetulnya bisa menjadikan anugerah dari Allah. Bahkan bisa menjadikan rasa syahwat itu bisa berbuah menjadi amal ibadah yang sangat besar. Kalau kita menyalurkannya terhadap hal yang baik, terhadap hal yang diridhai oleh Allah. Apakah itu adalah suatu pertikahan. Sehingga ketika suami dan juga istri menyalurkan akan rasa syahwatnya itu masing-masing, maka hasilnya akan menjadikan ibadah yang besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena di sana keluar dari rasa kasih sayang seperti itu. Nah, dan yang harus kita ketahui bahwa rasa syahwat itu ya memang ada rasa syahwat itu langsung dari Allah seperti itu ya. Jadi kalau yang langsung datang dari Allah itu rasa syahwat itu ya datang dengan tiba-tiba aja gitu. Ya, tiba-tiba aja datang gitu seperti itu. Nah kalau misalkan rasa syahwat yang memang benar-benar timbul dihadirkan didatangkan oleh Allah seperti itu, maka untuk mengalihkan rasa syahwat itu sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya. Karena menurut hadis Rasulullah SAW, jika
kalian belum merasa sanggup untuk melakukan menikah, maka kata Rasulullah untuk menekan rasa syahwatnya itu adalah perbanyaklah puasa, kata Rasulullah. Karena dengan berpuasa itu kan kita menyedikitkan makan, dan kalau menyedikitkan makan itu akan lebih menekan akan rasa syahwat itu. Dan juga puasa bukan hanya puasa lahiriah, tetapi puasa batiniyahnya juga. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan kalau memang rasa syahwat itu yang langsung timbul dari Allah, itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Orang tersebut ya cukup dia berwudu, misalkan dia mengaji Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya karena dia udah fokus ke Al-Quran, ya hilang rasa syahwat itu, seperti itu. Jadi karena kan ketika kita mengeluarkan syahwat tersebut kan kita mengalirkan ataupun mengeluarkan energi lah, istilahnya seperti itu. Nah, kita